Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita masuk sesi yang ke-5. Sekarang kita lihat bagaimana pensyariatan tentang masalah mandi. Namun di sini dibicarakan dulu ada orang yang dalam keadaan sedang muhrim. Muhrim itu maksudnya dalam keadaan ihram, baik saat haji atau umrah. Dia mandi. Memandikannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu hadis dari Ibnu Abbas. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata 'an rahilatihi famata irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, mandikanlah ia dengan air dan bidara dan kafankanlah dengan 2 lapis kainnya. Muttafaqun alaihi. Baik, mandikanlah dia dengan air dan bidara. Bidara di sini ada? Ada di gunung ada. Baik. Wa kafinuhu fi thawbain. Dan berilah dia kain kafan dengan 2 lembar kain. Nah, faedah yang bisa kita ambil para jamaah sekalian, yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya memandikan jenazah. Wajibnya memandikan jenazah. Dan hukumnya fardu kifayah. Nanti siapa yang mandikan ada pembahasannya sendiri. Ini belum, karena ada aturan nanti. Apakah mesti yang mandikan itu laki-laki yang ada di desa, misalnya ada Pak Kaos di situ, mandikan lawan jenis boleh atau tidak? Nah, nanti akan ada penjelasannya. Ini masih umum. Pokoknya hukumnya fardu kifayah. Enggak semua orang disuruh mandikan, enggak. Fardu kifayah artinya sebagian sudah terpenuhi maka sudah cukup. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan wajibnya mengafani jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau Mbah Kau, Mbah Rois sudah ngurus, ya sudah, yang lainnya nggak perlu. Saya saja yang bantu lagi, saya bantu lagi, nggak usah. Nanti kayaknya bagaimana sih, sudah sebutkan 2. Ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kain kafan lebih didahulukan daripada mengurus utang. Jadi beli kain kafan itu lebih penting daripada nyawa utang, daripada wasiat yang tadi saya sebutkan lagi, waris. Kan tadi ada 4 urutan, gitu. Ada ngurus jenazah, terus yang kedua apa? Yang kedua, bayar utang. Yang ketiga, memenuhi wasiat. Yang keempat, bagi waris. Kain kafan lebih dulu daripada ngurus utang. Apalagi waris. Waris belakangan sekali. Kalau pas mati mau tanya waris ini kurang ajar sekali. Ngurus macam-macam sudah tanya waris lagi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh mengafani cuma dengan 2 lembar kain. Boleh
mengafani cuma dengan 2 lembar kain. Tadi menyala. Terus, boleh mengafani cuma dengan 2 lembar kain. Bahkan nanti 1 kain pun sebenarnya bisa. Nanti ada pembahasannya. Yang jelas kan aurat yang wajib ditutup. Iya kan? Aurat yang wajib tutup. Kalau laki-laki ya cukup Ustaz sampai lutut itu sudah tertutup ya sudah. Maka yang wajibnya itu 1 nanti. Yang penting nutup aurat. Yang penting nutup aurat. Waktu itu ada seorang sahabat yang meninggal dunia namanya Mus'ab bin Umair. Ya, dia ketika meninggal cuma dengan 1 lembar kain saja dia punya. Nutup ke atas bawah kelihat, nutup ke bawah atas kelihat. Ya, cuma 1 lembar kain dia punya. Makanya ketika itu Abdurrahman bin Auf itu sampai nangis. Dia itu enak sekali ya si Mus'ab itu, nggak punya beban apa-apa. Dia cuma bawa pulang 1 kain. Saya punya harta banyak. Abdurrahman bin Auf cuma khawatir saja. Andai saja ini Allah segerakan semua nikmat yang ada, saya nggak dapat lagi berarti jatah di akhirat. Saya cuma khawatir seperti itu, kata Abdurrahman. Karena Mus'ab nggak punya beban apa-apa lagi, ini sudah selesai. Namun kalau Abdurrahman punya harta banyak, maka dia merasa berarti ini jangan-jangan Allah segerakan nikmat saya itu semuanya di dunia, di akhirat saya nggak dapat apa-apa lagi. Saking segitunya mikirnya. Ya, makanya ketika dia lihat Mus'ab dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia cuma melihat keadaan dirinya. Saya nanti di akhirat ini dapat apa ini? Mus'ab enak. Saya cuma 1 lembar kain selesai. Maka dapat ambil pelajaran yang wajib itu cuma 1 lembar. Faedah yang berikutnya lagi, orang yang berihram untuk pengurusan jenazahnya sama seperti jenazah yang lain. Sama seperti jenazah yang lain. Yaitu tetap dimandikan dan tetap dikafani. Yaitu tetap dimandikan dan tetap dikafani. Terus lanjutannya, cuma berbeda tidak diberi wewangian. Ini yang ihram ya tadi yang kita katakan orang yang umrah ya. Tidak diberi wewangian. Tidak boleh ditutupi kepalanya. Dan disunahkan dia dikafani dengan kain ihramnya sendiri. Disunahkan atau disyariatkan dia dikafani dengan kain ihramnya sendiri. Jadi ini orang yang umrah atau haji kalau mati, maka keadaannya seperti itu Bapak-bapak. Dimandikan enggak? Tetap dimandikan. Dikafani? Tetap dikafani. Yang beda apa di sini? Kalau jenazah yang lain, Bapak pakai minyak wangi nggak? Kasih wangi-wangian nggak? Iya. Kasih kan? Yang ihram umrah atau haji tadi kalau masih pakai kain ihram tidak. Kepalanya nanti dibuka juga. Karena orang yang ihram kepalanya nggak boleh ditutup. Jadi tetap dibuka. Kalau jenazah yang lain kan kita tutup ya? Ya tutup. Ini enggak. Ini enggak. Enggak dipocong. Ya, ini nggak dipocong lah ini. Ini kalau nggak dipocong pun nanti nggak gentayangan ini.
Kita kan biasanya kayak gitu keyakinannya, wah nanti kalau tali pocongnya nggak dibuka tuh gentayangan. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Afdoliyah saja dibuka. Wong ini saja nggak dibuka ini, kepalanya nggak dibuka. Jadi bagian kepala terbuka gitu saja. Nah kemudian faedah yang berikutnya lagi, disunahkan ketika memandikan, dengan menggunakan air dan daun bidara. Dengan menggunakan air dan daun bidara. Gantinya apa sekarang? Ya sabun. Dalam kurung boleh diganti sabun alias air sabun yang kita pakai. Kemudian faedah yang berikutnya, orang yang sedang berihram saat haji atau umrah. Saat haji atau umrah, sesuai, maaf, diulang tadi kalimatnya. Orang yang sedang berihram saat haji atau umrah, kalau mati saat ibadah, kalau mati saat ibadah tadi, maka dia dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiyah. Kalau bertalbiyah berarti dia ketika bangkit dari kuburnya nanti saling dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia sambil bertalbiyah seperti itu pas bangkit dari kubur. Kemudian faedah yang terakhir, ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan. Siapa yang mati dalam melakukan ketaatan, namun belum selesai melakukannya, maka di akhirat akan dicatat sebagai pelaku amalan tersebut. Maka akan dicatat sebagai pelaku amalan tersebut. Berarti kalau orang berhaji, kemudian dia meninggal ketika hajinya belum selesai, dicatat di hari kiamat dia itu sudah melakukan haji. Ya, dicatat dia sudah lakukan itu walaupun belum selesai. Orang yang berihram ini belum selesai, mati di tengah-tengah. Maka dicatat seperti dia dalam keadaan berihram terus. Makanya saat dia itu diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, namun tidak diberi minyak wangi, tidak ditutup kepalanya. Keadaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang ke-5. Ada pertanyaan? Pertanyaannya apakah pajak itu termasuk hutang, Ustaz? Jadi ada seorang pengusaha yang
sebelum dia meninggal kemudian meninggalkan perusahaan yang bangkrut, apakah anaknya harus melunasi pajak itu? Pajak termasuk utang, pajak wajib dibayar. Ya, kata Nabi SAW, kalau orang itu dipaksa oleh penguasa, kata Nabi, fasma wa ati, tetap dengar, tetap taat, wa induri badhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun engkau dipaksa sampai badanmu dipukul, walaupun engkau dipaksa untuk diambil hartamu, tetap bayar. Itu matikan kipas dulu. Jadi pajak itu tetap bayar. Yang nggak bayar pajak kena masalah. Berapa saya pernah melihat ada berapa haji jamaah haji yang berharap dia meninggal di Mekah. Boleh saja. Karena siapa saja yang mati tinggal di Madinah dan mati di Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Boleh orang bercita-cita seperti itu. Ya? Boleh saja. Karena dapat syafaat ya masalahnya. Yang lain dulu. Nah, Pak Kamto. Langsung kaitannya dengan memandikan mayat. Saya itu baca buku dalam bensin benar atau salah. Di situ disampaikan mayat yang haram dimandikan itu ada dua. Satu Orang yang mati syahid, kemudian yang orang yang kedua orang kafir dan munafik. ya, kalau orang kafir munafik betul. Kalau orang yang mati syahid tidak dimandikan, nah nanti ada pembahasannya. Itu masuk dalam bahasan ini. Jadi dia dikuburkan dengan keadaan ketika dia itu mati. Ya, keadaan dia penuh darah dikuburkan seperti itu. Itu yang orang yang mati syahid. Dia mati syahid. Jadi saya juga jadi tanya-tanya mengapa kok bisa begitu? Padahal orang syahid kan membela agama itu. Iya, karena nanti dengan darah-darahnya tadi itu semuanya jadi minyak wangi ketika dia bangkit dari kubur. Karena kan dia mati ketika perang. Maka semua yang penuh darah tadi itu nanti akan berubah jadi minyak kasturi nanti ketika bangkit dari kubur. Keistimewaannya di situ. Makanya dibiarkan apa adanya. Karena kalau dicuci ya sudah hilang berarti darahnya. Nggak akan termasuk dalam hadis tadi berarti. Maksudnya nggak ada keutamaan seperti disebut dalam hadis. Gitu. Nanti akan kita lewati insya Allah. Ada. Munafik jelas. Munafik orang kafir. Nah, ada penyebutan di sini yang dimandikan, yang dikafani itu cuma kita ngurus untuk orang muslim saja. Jadi Pak Kaum, Pak Rois itu nggak ngurus orang kafir, nggak ngurus. Mereka yang diurus oleh agama mereka sendiri, kita nggak ngurus sebenarnya. Kalau munafik, ini munafiknya dirinci dulu. Kalau munafiknya munafik tulen. Yang sulitnya melihatnya itu seperti apa? Apakah ada batasan untuk munafik? Kita kan kadang-kadang. Nah, munafiknya ini baiknya, ya ini masalah batin soalnya. Ya, maka menghukuminya kalau di zaman Nabi SAW tahu ini munafik, ini bukan munafik. Nabi SAW tahu. Namun kalau kita di sini enggak, maka dihukumi sebagaimana lahiriahnya. Lahiriahnya. Monggo, Mbah. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sudah siap belum? Pertanyaan saya SMS. masih melanjutkan tadi yang ditunda. Yang kedua itu bagaimana seandainya berhubung ini peraturan pemerintah itu untuk menunggu jamaah haji itu agak lama, tapi belum dilaksanakan, dia sudah meninggal, itu bagaimana? Nah, Terus yang ya. satu tadi Pak tentang kapas yang ditempel-tempelkan pada jenazah setelah dimandikan itu bagaimana hukumnya? Nah, belum melewati. Belum melewati. Tadi sudah. Iya, ini belum. Ini masih terus. Ini masih awal ini belum mandikan. Saya tunggu. Gih, ditunggu. Ini, Pak. Baik. Terus yang tadi apa? Yang sudah mendaftar haji tapi Pernah saya bahas di Purwosari waktu di masjid yang di gunung apa? Jabal Nur ya? Nah, Jabal apa? Ada Jabal Nur itu Jelumbang ke utara itu apa?
Iya apa? Jabal apa? Jabal Nur. Pernah saya bahas, kalau sudah punya niatan, niatannya sudah store apa belum? Sudah. Maka sudah dicatat dia sudah berniat untuk amalan haji. Jadi mendapatkan pahala niatnya dia dapat. Jadi tidak sia-sia apa yang dia setor. Ditanya lagi, apa benar arwah orang soleh bisa menampakkan diri pada manusia yang hidup? Tidak bisa. Orang soleh kalau sudah masuk kubur sudah berpisah dari alam dunia, nggak bisa nampak-nampakan lagi. Ada orang soleh, apa nih, bisa lihat orang soleh ketika apa? Apa orang soleh bisa melihat Rasulullah secara zahir? Tidak bisa. Kalau jenengan baca sholawatan atau ikut acara maulidan misalnya, terus ada yang katakan, wah saya lihat Rasul itu datang, nggak benar. Ya, lagi baca sholawat terus Rasul datang, terus yang baca ini matanya melotot ketika itu lihat, wah Rasul datang, nggak benar. Ya, Rasul sudah meninggal, gimana mau datang lagi? Sama lagi ada yang bilang Khidir juga bisa hadir. Wah Khidir sudah nggak ada lagi, gimana bisa hadir lagi? Gak mungkin datang lagi. Rasul sudah mati. Ketika itu pernah Umar itu protes waktu Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Umar ketika itu katakan bahwasanya nggak mungkin Rasul itu meninggal. Abu Bakar nasihati Umar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau juga mati, mereka juga bisa mati juga sama. Maka Rasul sudah mati, wahai Umar, sadar. Kalau sudah mati, nggak mungkin datangi kita lagi. Yang ada kalau kita bersalawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat di Gunung Kidul ini, tetap nyampe pada Rasul SAW ketika beliau berada dalam kubur sana. Nanti ketika kita itu bersalawat, ruh beliau itu dikembalikan. Dan beliau tahu salawat kita ketika kita panjatkan tadi. Namun bukan berarti bahwasanya beliau dengar doa-doa kita dan kabulkan doa-doa kita ketika kita berdoa pada Rasul. Tidak. Tidak ada kaitannya dengan itu. Dan dia tidak mungkin keluar lagi. Beliau tidak mungkin keluar lagi dari kuburnya. Sudah mati. Sudah? Sudah, nanti habis ini dulu. Ya, makan malam dulu. Ya, kemudian lanjut lagi jam 8.30. Telahnya cepat-cepat nanti. Ya, antrinya kelapa. Ya, nanti pokoknya saat rampungnya kita tinggal satu sesi lagi malam ini. Habis makan satu sesi lagi, nggih? Setuju? Ya, itu saja. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.